Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia beriman yang sempurna. Semestinya kalimat itu sudah cukup menggambarkan pribadi Daud dan setiap umat Tuhan. Selalu ada dinamika yang menjadi bagian dari proses beriman kepada Tuhan, yang sekaligus menjadi indikator iman yang hidup. Ketakutan dan kecemasan Daud akan niat Saul telah memaksanya berlindung hingga ke gua-gua. Apabila sebelumnya kita masih melihat Daud mencari persembunyian di kota-kota, maka sekarang kita melihat Daud tinggal di tempat-tempat terpencil dan tersembunyi. Hal ini membuktikan betapa besar ketakutan dalam diri Daud dan betapa besar kuasa Saul dalam membenci Daud. Di tengah kondisi hidupnya yang demikian, Daud mendapatkan berkat Tuhan melalui kehadiran Yonatan, seorang sahabat yang tulus dan berani. Yonatan menemui Daud dengan tujuan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Sangat dapat dipastikan bahwa momen ini adalah salah satu titik rendah keberimanan Daud. Wajarlah jika mental dan iman Daud mengalami dinamika di tengah jalan kehidupannya yang berliku ini. Meskipun hal ini tidak berarti kondisi iman yang sedang surut itu tidak perlu ditanggulangi, dan bukan berarti Tuhan lepas tangan terhadap kehidupan Daud. Justru inilah mengapa kehadiran Yonatan menjadi berkat yang Tuhan hadirkan bagi Daud. Yonatan hadir sebagai seorang sahabat. Kehadirannya tidak hanya secara fisik, tetapi ia juga menghadirkan berkat Tuhan yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Itulah mengapa kehadiran seorang sahabat sangat berarti bagi orang lain. Setiap kita membutuhkan kehadiran seseorang yang dengan ketulusannya telah menjadi berkat Tuhan yang mampu membangkitkan semangat dan iman. Begitu juga sebaliknya, setiap kita perlu menghadirkan diri dengan ketulusan sebagai berkat yang Tuhan berikan bagi orang lain. Sahabat Alkitab, berdasarkan kisah pertemuan Yonatan dengan Daud ini, kita diajak untuk menggumuli nilai kehadiran orang lain dalam hidup kita dan nilai kehadiran kita bagi orang lain. Apakah kita sudah cukup memberikan diri kita untuk hadir sebagai sahabat yang membangkitkan semangat dan iman sesama kita? Apakah kita sudah cukup menyadari bahwa kehadiran mereka yang berupaya membangkitkan semangat dan iman bagi kita itu adalah berkat dari Tuhan? Apakah kita sudah cukup tulus memberi diri untuk menerima Tuhan sebagai sahabat dan menjadi sahabat baginya? Kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi seorang sahabat sebagai berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami di tengah dinamika kehidupan kami, untuk kami menyadari orang-orang, sahabat-sahabat yang Tuhan berikan sebagai berkat bagi kami. Yang kehadiran mereka ternyata dapat membangkitkan kepercayaan dan iman kami kepada Tuhan. Dan tolonglah juga kami untuk menjadi sahabat bagi setiap sesama kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami dinamika beriman. Sehingga melalui kami mereka justru juga mengalami pembangunan iman. Terima kasih secara khusus
karena Tuhan telah menjadi sahabat bagi kami. Dan Tuhan bersedia menjadikan kami sahabat bagi dirimu. Tolonglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sahabat kami yang sejati. Kami berdoa dan memohon. Amin.